Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah semester 7 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana 5 tahun terakhir perkembangan pasar modal syariah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Saya mewakili dari teman-teman kelompok saya yang akan menjelaskan pertama kali. Yang pertama ialah perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir berlangsung sangat baik. Ditunjukkan dengan telah tersedianya peraturan-peraturan terkait aktivitas pasar modal syariah. Perkembangan produk dan layanan investasi syariah serta peningkatan jumlah investor sekuritas syariah. Meskipun pangsa pasar modal syariah terhadap total kapitalisasi pasar di Indonesia masih kecil, namun terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech-nya di Brunei Darussalam. Ia menyebutkan bahwasanya dalam 5 tahun terakhir saham syariah meningkat 28,62% dan sukuk koperasi naik 206,5%. Reksadana syariah meningkat lebih tinggi lagi sebesar 574,8% dan sukuk pemerintahan juga meningkat 226%. Jadi kami melanjutkan peningkatan instrumen dan basis investor terutama dalam perkembangannya kelas menengah Indonesia yang ingin berinvestasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi perkembangan pasar modal syariah sebab industri pasar modal syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendalaman keuangan dan inklusi keuangan, serta memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Strategi komprehensif telah dikembangkan untuk meningkatkan pasar modal syariah di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah mengembangkan produk pasar modal syariah. Yang kedua, memperkuat dan mengembangkan infrastruktur pasar modal syariah. Dan yang ketiga ialah meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah. Yang keempat, memperkuat sinergi dengan banyak pemangku kepentingan. Selain itu, perkembangan produk pasar modal syariah yang telah dilakukan untuk meningkatkan supply and demand di industri instrumen syariah untuk memenuhi kebutuhan semua level produk pasar modal syariah, baik yang berasal dari produk formula biasa hingga produk struktur kompleks seperti sukuk, reksadana, dan saham syariah. Dalam hal ini, kami, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta OJK bekerjasama dengan banyak sivitas akademika agar kita dapat terus mengedukasi dan membangun serta meningkatkan literasi keuangan. Inilah yang diucapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Sekar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PT Bursa Efek Indonesia, yang dimana PT Bursa Efek Indonesia memiliki produk-produk investasi syariah. Di sini saya akan menjelaskan produk tersebut. Yang pertama itu ada saham syariah.
Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah berujuk kepada definisi saham pada umumnya, yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK 04 tahun 2015. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BII maupun tidak, dimasukkan ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK secara berkala. Setiap bulan Mei dan November saat ini kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Contohnya perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gohor. Selanjutnya ada memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan antara lain barang atau jasa haram. Baru ada melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Selanjutnya ada emiten memenuhi rasio-rasio keuangan. Pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Selanjutnya ada total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain yang tidak lebih dari 10%. Ada penjelasan mengenai suku. Suku adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal berdasarkan penerbitnya. Suku terdiri dari dua jenis, yaitu suku negara. Suku negara itu adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selanjutnya ada suku korporasi. Suku korporasi adalah suku yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan umum milik negara, berdasarkan peraturan OJK nomor 18 POJK 04 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan suku. Dalam hal suku diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan suku tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang terdiri atas aset berwujud tertentu. Selanjutnya ada aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Baiklah, di sini ada reksadana syariah. Reksadana syariah menurut POJK nomor 19 POJK 04 2015 adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksadana dapat diterbitkan sebagai reksadana syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitnya. Reksadana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya ada Exchange Trade Fund Syariah atau yang sering disebut dengan ETV. ETV syariah atau Exchange Trade Fund Syariah adalah salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di bursa efek. Karena berbentuk reksadana, maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK nomor 19 POJK 14 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Agar pada saat transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka investor yang akan melakukan jual beli ETV syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki syariah online trading system.
Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.